Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil ladzi hatha على ابتكار من أداء صلاة الفجر حتى قبليه فقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها فصلوات الله عليه وسلامه التامة وأمته إلى يوم الميعاد وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, jemaah salat subuh, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh DKM dan juga yang berkontribusi membangun dari awal memakmurkan masjid ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendirinya, pengurusnya dan juga jamaahnya serta insyaallah kita semua yang berhimpun di subuh kali ini. Seperti disampaikan dalam pertemuan tadi malam bahwa insyaallah kita akan mencoba mengefektifkan pertemuan di subuh ini dengan sama-sama memperdalam sebagian dari tuntunan agama Islam, pedoman berkehidupan kita selaku muslim dan disajikan insyaallah di sesi ini untuk sesi diskusi hal-hal yang kita kiranya bisa ambil manfaat dari beberapa persoalan-persoalan yang kita bisa diskusikan. Saya tidak ingin memperpanjang di mukaddimah karena sesuai janji tadi malam kita akan langsung pada sesi diskusi dan pertanyaan. Akan lebih baik kalau dituliskan seperti ini supaya mudah dan mengefektifkan waktu ya yang bisa kita manfaatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok tanggal 29 Oktober almarhumah istri telah 2 tahun meninggal. Saya minta tolong didoakan almarhumah istri saya. Tolong doakan saya supaya dapat jodoh lagi. Fulan bin Fulan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa naqqiha min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وقها فتنة القبر وعذابه واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران والحقنا معها مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya tuh gini, kalau ingin menghadirkan salam Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh, itu ada beberapa yang bisa kita ungkapkan. Ada yang pendek. Yang pendek tuh kalau mau dituliskan bisa dalam bentuk salam misalnya. Nah, saya lebih mendahulukan itu dibandingkan dengan menuliskan as misalnya, ASS gitu ya. Kalau sudah paham nggak ada masalah, tidak disoal dalam bentuk itu. Tapi kalau ingin misalnya kita lebih nafas dengan bahasa Arab dan memang isyarat Quran, kalau mau disingkat tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkatan yang paling pendeknya salam. Ya, salam. Itu bisa ditemukan misalnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-24. Ya, paling kanan sebelah bawah tuh di mushaf standar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang tamu-tamu yang datang ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mampir sebelum datang ke tempatnya Nabi Lut. Ya, karena Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Ya alaihissalam, beda distrik tinggalnya, tapi ada di satu masa. Ya, kalau misalnya ya sekarang ilustrasinya ya, ilustrasi. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Villa Citra, Nabi Lut di Wai Halim misalnya kan. Misal contoh saja ini ya, contoh. Jadi umatnya Nabi Lut itu sudah menantang azab posisinya, sudah menantang azab dan meminta buktikan kebenaran dan kerasulannya Lut alaihi salam itu dengan hadirnya ancaman yang dimintakan itu lewat azab. Ya, maka sudah diingatkan juga tidak peduli, sudah diberikan peringatan malah menantang balik, ya berlakulah apa yang mereka inginkan. Maka diutuslah malaikat-malaikat
untuk mengabulkan apa yang mereka mintakan setelah sulit diberikan petunjuk dengan berbagai cara. Maka sebelum datang ke tempat Nabi Lut alaihissalam, mampir malaikat itu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabulkan doa-doa terbaik yang pernah dimohonkan bahkan sejak dulu, semenjak beliau itu hijrah, meninggalkan kediamannya karena terusir dari keadaan kaumnya ketika mengajak kepada kebaikan. Nah, itu nanti diantara komitmen dan doa yang Allah sudah janjikan dijawab bahkan sebelum dimintakan. Itu nanti di surah Maryam, surah ke-19 ya, di ayat ke-49 sampai 50-nya itu. Falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam konsisten untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kaumnya yang enggak mau diajak ya kepada kebaikan, baik itu secara ritual spiritual menyembah Allah ataupun menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kebaikan, kemaslahatan. Kaumnya memilih untuk bertahan kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang memang sangat merugikan. Maka secara singkatnya kita tahu kisahnya ya, sampai beliau dibawa ke hadapan banyak orang, sampai dikumpulkan kayu bakar, sampai dibakar dan sebagainya, dan ditunjukkan mukjizatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan tempat itu, memilih meninggalkannya untuk membawa orang-orang lain yang masih mau mendengar beliau. Maka pindahlah tempat, itu namanya dari bagian fikih dakwah nanti. Ya, kalau ada orang-orang yang keras hati, ya, kemudian bisa pindah terlebih dahulu untuk memberikan kesan. Ya, misal pindah dulu ke tempat lain supaya orang tempat itu bisa melihat, oh ini kebaikannya, kemuliaannya. Ya, syukur-syukur kemudian didoakan supaya melembut hatinya. Sehingga dengan satu masa, satu keadaan bisa sadar, bahkan bisa kembali diminta. Seperti yang terjadi pada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Mekah kan hijrah ke Yathrib, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Mekah melihat banyak kebaikannya sampai kembali lagi ke Mekah kan, ya, untuk kemudian menebarkan risalah dengan lebih kuat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ketika Ibrahim alaihissalam konsisten dengan kemuliaan, kebaikan dan mendekat kepada Allah, dijanjikan oleh Allah bahwa istri beliau itu yang divonis secara medis tidak akan mungkin punya keturunan karena maaf divonisnya nanti mandul dan nanti sudah masuk masa menopause-nya. Ya, tapi yang terjadi apa? Ketika beliau hijrah dan mulai menetap, maka datanglah pengabulan doa dari Allah. Itu berita baiknya melalui malaikat yang langsung datang ke rumahnya memberi kabar. Ya, memberi kabar yang langsung didengar istrinya sendiri. Yang tadi mau ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke situ. Itu diabadikan nanti kisahnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam qaumun munkarun. Apakah Anda pernah dengar kisah yang sangat menginspirasi tentang para tamu-tamu dari kalangan malaikat yang datang ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mampir sejenak sebelum ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam? Mereka menyamar dalam keadaan seperti tampilan manusia, laki-laki datang ke situ ya, malam-malam mengucapkan salam. Qalu salama. Ya, mereka mengatakan assalamualaikum. Nah, itu kalau mau disingkat salama. Dijawab qala salam, waalaikumsalam. Jadi kalau ingin menyingkat, bahasa Quran yang ditampilkan itu setidaknya kalimatnya salam, seperti yang dituliskan di sini. Atau kalau mau ngetik SMS di WA dan sebagainya, kalau terlalu panjang, saya cukup salam. Itu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau sudah seperti itu, jawaban kita boleh lebih panjang kalau diucapkan. Tapi kalau dituliskan pun salam boleh dengan dalil tadi. Cuma kita menjawab dalam hatinya dengan lebih lengkap, lebih bagus. Itu implementasi dari Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan sebuah penghormatan tertinggi itu adalah penghormatan kemuliaan dunia akhirat yang dirangkum dalam kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif lamnya istighraq. Istighraq itu mencakup semua keadaan. Ya, seperti al dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Diartikannya segala, semua tanpa kecuali. Jadi assalam semua jenis keselamatan. Nah, salam itu ada 3 jenis. Nah, contohnya di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Kita fokuskan pada Quran hadis ya, supaya nggak bisa disangkal gitu. Kalau pendapat pribadi kan bisa didebat, tapi Anda mau mendebat Quran kan nggak bisa. Ya. Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Ya, ini kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Kalau diurut ke atasnya nanti ada amalannya. Ayat 15-nya tentang jaminan keselamatan di 3 alam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam itu ada 3 jenis.
dan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian bagi Yahya alaihi salam karena mendekat kepada Allah, komitmen mengamalkan petunjuk Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau diurut ke atasnya itu kita akan temukan nanti amalan Nabi Yahya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida. Maka dijamin keselamatan karena Yahya itu orang yang taat, mengacu pada pedoman Allah, mengamalkan isi kitab, taat kepada kedua orang tuanya, nggak pernah menentang, nggak pernah berbuat maksiat. Maka kami berikan jaminan ketentraman, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian yauma wulida, saat hidup di dunia, dari mulai dilahirkan sampai wa yauma yamutu, Allah, dari mulai sakaratul mautnya, ya, tenang meninggalnya, sampai di alam kuburnya, wa yauma yub'atsu hayya, sampai di akhiratnya pun mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalimat assalam itu jangan dikira murah, itu mahal, mewah, istimewa. Dan orang yang mengucapkan assalamualaikum itu artinya kalau dia mengucapkan dengan tulus, bukan hanya memberikan sebuah penghormatan, tapi doa yang dalam, perhatian yang tinggi. Makanya kalau mengucapkan itu, maaf, berikan keikhlasan pada diri kita, ya, keluarkan dengan ikhlas kalimat itu sehingga punya nilai di hadapan Allah. Assalamualaikum, semoga semua jenis keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ya, baik di dunia, di alam kubur, di akhirat, dilekatkan oleh Allah bagi Anda. Karena bukan lakum tapi pakai ala. La dengan ala itu beda. Ya, kalau pakai ala itu lebih kuat untuk memberikan sebuah kesan, ya. Tapi nanti bergantung konteksnya. Kalau dalam dosa dan pahala, la itu pahala, ala itu dosa. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Nah, yang pertama itu pahala untuk yang mengerjakan kebaikan dan ada dosa untuk yang mengerjakan keburukan. Tapi kalau dalam kepemilikan, la li menunjukkan kepemilikan. Misal al-kertas li, ini kertas li punya saya, ya. Tapi kalau sudah menggunakan ala itu lebih melekat, benar-benar punya saya, untuk saya gitu, diberikan kepada saya. Di assalamualaikum, semoga semua jenis kemuliaan, kebaikan, keselamatan, kedamaian, ya, dan kemuliaan kebaikan lainnya melekat kepada Anda di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Dan bukan hanya melekat, wa rahmatullah, semoga semua rahmat Allah pun menyertai Anda. Rahmat itu jenisnya 3. Bisa ada solusi dari semua persoalan. Anda ketemu kawan kan belum tentu kawan itu tenang. Wajahnya senyum tapi hatinya banyak masalah. Pikirannya masih rumit. Ini masih cari jodoh gitu kan sampai subuh ini. Maka di antara makna rahmat itu adalah solusi yang Allah berikan ketika seseorang sabar menerima ujian. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap yang hidup pasti akan mengalami ujian, ragam ujian kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kadang ada kegelisahan, kadang ada kekurangan harta, kadang ada rasa lapar, kadang-kadang ada yang sakit, bahkan ada yang wafat. Kadang ada yang berusaha mendapatkan sesuatu, ikut tender, ikut pengajuan usaha, tapi hasilnya kadang diambil oleh orang lain. Ya, bersabarlah saat menerima itu karena kebahagiaan melekat bagi orang sabar sehingga kualitas hidupnya makin meningkat. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu cirinya kalau diuji oleh Allah dengan apapun, dia menjadikan semua ujian itu dikembalikan kepada Allah. Mau ujiannya positif, dapat harta, ini cuma titipan, besok dihisab. Diangkat, ya, dapat promosi jabatan, ini cuma titipan, besok dihisab, dipertanggungjawabkan. Maka dengan harta dan jabatan itu dia membuat kebijakan yang baik yang bermaslahat supaya bernilai ibadah. Atau suasana duka, ujian-ujian seperti ada yang wafat, ujian harta berkurang, pekerjaan tidak seperti ideal yang sebelumnya, terima dulu. Mungkin ini cara Allah untuk mendekatkan saya kepada Allah supaya lebih banyak bangun tahajud. Kalau lagi susah kan bangun sholatnya lebih banyak kan, ya kan? Doanya lebih banyak lagi, kan? Sedekahnya lebih banyak lagi. Dulu kemana aja kawan? Nah, makanya diterima karena semua dari Allah pasti baik. Kan itu punya Allah juga. Allah yang nitipkan, Allah yang ngambil. Kenapa Anda yang marah? Anda dititipin oleh orang, nitip ya Pak mobil, saya mau keluar kota dulu 2 hari. Dititipin mobil misalnya Mercy, balik lagi, kan itu bukan punya Anda. Silahkan Anda mau foto-foto itu kan, ya silahkan aja, nggak ada masalah, nggak dilarang. Silahkan foto-foto, silahkan dipanasin, kalau diizinkan silahkan dipakai misalnya. Tapi ada waktunya untuk diambil, nggak boleh dipertahankan. Ya, kalau dipertahankan mau diambil balik pidana kan, ya pelanggaran. Nah sekarang kan yang
yang Anda rasakan, saya dan kita rasakan sekarang ini dengan harta benda, dengan pengetahuan, dengan jabatan, kan itu milik Allah semuanya. Terserah Allah dong mau diambil kapan. Mumpung masih dititipkan, dipakai yang betul. Ya, dipakai untuk kepentingan ibadah. Karena satu saat kalau Allah mau ngambil, terserah Allah mau diambil kapan. Ada harta, gunakan dengan baik. Berikan nafkah kepada keluarga dengan baik. Sekolahkan anak-anak yang mendekatkan kepada Allah. Berikan dia pendidikan yang benar. Di situ matematikanya bagus, fisikanya istimewa, kimianya bagus. Tapi juga diajarkan sholat, diajarkan hafalan Quran. Sehingga dengan ilmunya kenal Rabbnya. Jangan sampai sekolah tinggi-tinggi nggak kenal Allah. Sekolah tinggi-tinggi kok nggak kenal Allah. Kalah sama anak TK. Ya. Sekolah sampai S1, S2, S3 keluar negeri pintar. Cuman nggak kenal Allah. Dipakai apa kepintarannya? Itu dihisab. Kan terserah Allah. Kalau sudah diambil lagi ilmunya kan hilang semua tuh. Ya, kalau diambil lagi hartanya kan hilang. Mumpung dititipkan, dipakai di tempat yang baik. Nah, itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang seperti itu maka akan dapat anugerah dari Allah. Ayat 157. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang bersikap demikian dipuji oleh Allah. Salawat dari Allah itu dipuji. Ya, dimuliakan. Salawat dari malaikat memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, memohonkan ampunan dan mengaminkan doa-doanya. Karena nanti ada salawat dari Allah kepada hamba, ada salawat dari malaikat kepada hamba. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada nabi. Dari Allah itu adalah pemberian jaminan ampunan dan kemuliaan. Ya, dari malaikat itu nanti apa? Anugerah mengaminkan doanya. Dari Allah itu pujian-pujian diberikan. Allah memuji nabinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad itu Masya Allah, ya, diuji tuh. Dalam Al-Quran disebutkan akhlaknya luar biasa, tinggi dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang sabar dengan situasi tadi dipuji oleh Allah, disebut-sebut. Ya, Allah tuh nanti banyak dalam hadis-hadis disebutkan oleh Nabi memuji hambanya, menyebut-nyebut. Kayak sekarang kita ta'lim ini, ya, mengkaji Quran, itu hadisnya sahih. Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, tidak ada orang-orang kumpul-kumpul di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum, kecuali mereka menjadikan kegiatannya untuk mendalami tuntunan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, diskusi, tanya jawab seperti ini, illa kecuali mendapatkan 4 hal yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang beraktivitas berbeda dengan mereka. Ya, apa itu? Satu, ghasyiyatuhum rahmah. Dilapangkan, dibentangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan pada jiwa mereka. Anda baca Quran wadduha wal laili idza saja, senang, nyaman, ada getaran pada jiwa. Tapi kalau Anda ngaji tafsirnya, ada ketenangan kepada jiwa. Beda. Ya, kemudian yang ketiga apa? Wa haffathumul malaika, diperebutkan, disertai oleh malaikat sampai mereka berdesak-desakan malaikat. Cuman kan sifatnya ghaib, enggak kelihatan. Nanti dibuka di akhirat persaksian mereka itu. Kalau ditampakkan Anda bubar, ya sayapnya begini, siapa malaikat maut? Boleh lagi Anda. Ya. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, disanjung-sanjung namanya, dipuji oleh Allah, disebutkan di sekitaran makhluk yang ada di dekat arasy-Nya sampai selesai kajian itu. Ya, jadi jangan dikira ini amalan yang murah, tidak, mahal sekali. Ya, kemudian setelah dipuji wa rahmah, diberikanlah solusi. Diberikan jalan keluar. Jadi berbahagialah ketika ada saudara Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Di antara maknanya apa? Semoga rahmat Allah menyertai Anda. Kalau sedang punya masalah semoga diselesaikan. Ya? Ya, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Rahmat itu juga ampunan dari semua dosa. Dosa-dosa yang paling maaf sekali terakumulasi, namanya israf. Ya, banyak berbuat dosa, mata berdosa, lisan berdosa, telinga berdosa sampai ujung kaki. Pengen taubat, itu ampunan Allah yang diberikan pada orang yang berlumur maksiat, itu disebut dengan rahmat namanya. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Muhammad SAW viralkan. Ya, terjemahan sekarang kan enak pakai kata viral kan ya. Kalau sudah viral kan like, share and subscribe, ya. Subscribe tuh ayatnya tuh, tanamkan dalam jiwa kita. Nggak usah dikomen lagi, karena bukan ahli tafsir. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya Muhammad SAW viralkan kepada semua hamba-hambaku yang merasa diri berlumur dosa. Tuh. Kalau ayatnya mengatakan demikian, pasti terjadi. Anda hamba-hamba yang bahkan memvonis dirinya itu, saya tuh banyak dosa. Saya nggak tahu Allah masih terima saya apa enggak. Saya nggak tahu kalau saya kembali masih diterima nggak taubatnya. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah ada kesan begitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, kata Allah teruskan ayatnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau engkau serius mau kembali, benar-benar ingin kembali kepadaku, tobat sekarang, aku ampuni semua dosa-dosamu.
Ya, itulah rahmat Allah, gratis tanpa bayar. Ya, Anda tinggal datang, ya, kemudian mencurahkan dengan sesungguhnya, berjanji untuk kembali, menepikan maksiat dan mengisi sisa hidup dengan lebih baik. Itulah rahmat. Jadi ketika ada saudara kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, itu doanya dalam sekali. Ya, semoga Anda pun kalau ada kesalahan dihapuskan oleh Allah, kalau ada dosa diampuni oleh Allah dan dijaga dari perbuatan maksiat. Kalau sudah seseorang mendapatkan jaminan keselamatan, mendapatkan doa-doa penuh rahmat, pasti hidupnya berubah lebih baik. Akumulasi kebaikan itu disebut dengan barakah namanya. Barakah itu dari bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Makanya kita tambahkan di akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk jamak barakat, jamak dari barakah, wabarakatuh. Semoga hidup Anda dari sejak sekarang diucapkan itu lebih baik. Kalau bicara yang baik-baik, kalau melihat yang baik-baik, kalau mendengar yang baik-baik, kalau berjalan ke tempat yang baik, kalau bekerja memilih pekerjaan yang baik, itu mahal teman-teman sekalian. Bukan sekedar mengucapkan bentuk waktu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, atau salam macam-macam dan seterusnya. Itu silahkan, masing-masing punya pilihan. Tapi tidak akan pernah ada yang bisa mengimbangi keluasan makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau disingkat tadi salam. Itu tafsirnya. Nah, ini baru salamnya tuh, belum isinya. Baik. Afwan, Ustaz Afwan izin keluar dari materi. Kita nggak ada materi hari ini ya. Kita tanya jawab. Minta doanya saya dan teman-teman pekan depan mau sidang proposal. Semoga Allah mudahkan. Amin. Dan minta amalan supaya dilancarkan. Allahumma yassir lahum wa la tu'assir alaihim. Allahumma yassir lahum wa la tu'assir alaihim. Faqihhum fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma barik fi 'ulumihim ya Allah liya'malu ma fahimu wa liya'malu ma ta'allamu min dirasatihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tingkatkan takwa. Kalau ingin ditambah ilmu itu tingkatkan takwa. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan mengajarkan, bahkan mengajarkan kalimat Qurannya, mengajarkan kepada engkau tambahan pengetahuan. Ya, caranya bagaimana? Nanti dibuat akal dan hati kita itu akan sinkron sehingga cepat menangkap persoalan. Ya, kita baca itu ada orang kan begini, sekali dua kali baca belum paham, 3 kali ada yang belum paham harus dijelaskan. Ya, ada orang sekali baca mengerti, ada orang baru lihat judul sudah paham mau kemana arahnya. Nah, orang-orang yang meningkatkan takwa itu diberi kekuatan oleh Allah untuk mencerna persoalan sampai ke intinya, bahkan sejak ia melihat kata pertamanya. Nah, dan diberi kekuatan untuk menangkap pengetahuan sehingga sulit dilupakan. Ya, nah itu amalannya apa? Takwa. Takwa itu banyak nanti jenisnya. Ada takwa dengan fisik kita. Seperti apa? Seperti sholat, tingkatin sholatnya. Ya, tingkatin sholatnya, bukan hanya sholat fardu. Tambah sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, rawatibnya. Kemudian apalagi misalnya menghafal Quran. Ya, baca, minimal banyakin baca Quran. Baca. Sehari misalnya, ya tambahlah 1 juz misalnya, ya. Kemudian tingkatkan sampai ke ujian seperti ini. Lalu ada takwa bil mal, takwa dengan harta, sedekah misalnya. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani itu kalau mau ngaji seperti ini, beliau sedekah dulu. Ya, sedapat yang punya, nggak harus dinilai dengan sesuatu yang besar misalnya atau berlebihan, tidak. Apa yang bisa mampu diberikan dikeluarkan, 1.000, 2.000, 10.000, sedekah dulu. Niatnya apa? Itu luar biasa. Niatnya, ya Allah dengan sedekah ini mohon tutupi pandangan saya dari aib-aib yang mungkin melekat kepada guru saya. Jadi pengen dapat ilmunya aja, nggak pengen dapat aibnya. Ya, akhirnya dapatnya apa? Orang yang sibuk dengan ilmu seseorang dan kemuliaannya dan melepaskan diri dari berbagai kekurangan, karena sepanjang manusia pasti ada salahnya. Ya, pasti itu manusia itu nggak akan lepas dari salah sepanjang dia bukan nabi dan rasul yang punya sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Saya bukan nabi, bukan rasul, pasti saya salah itu. Di antara sekian banyak ceramah saya nggak akan mungkin 100% benar semua. Mungkin ada yang salah menyebutkan ayat, kan namanya manusia sedang pikiran kemana, lisannya kemana, maka muncul slip of tongue. Ya, ada yang bacaannya kurang mungkin, ada yang disampaikannya apalagi sekarang mungkin eranya media sosial, digital. Ngajar di tempat A, materi spesifik A dibahas terbatas, tapi video dipotong. Dia bisa kemana-mana gitu. Ya, tapi juga terlepas dari itu pasti salah, pasti ada yang keliru. Ya, pasti ada yang tidak tepat. Nah, di titik itulah kemudian teman-teman sekalian penting untuk kita ketahui
meningkatkan takwa kepada Allah itu akan memberikan fokus kepada kita lebih baik dalam menerima manfaat. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, bukan yang Ad-Dimashqi, yang pengarang Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, pengarang Riyadhus Shalihin, bukan yang itu. Yang Imam Nawawi Al-Bantani yang jadi mufti, pernah jadi mufti di Mekah itu. Ya. Ya, itu apa yang terjadi? Kemudian yang dapat manfaatnya, berkahnya. Dan tidak ingin kenal dengan aib gurunya siapapun. Ya, Anda kalau belum datang sudah mencari aib guru, nggak akan masuk ilmunya. Ya, dan nggak akan pernah datang. Sekalipun masalah-masalah yang Anda miliki boleh jadi ada pada guru yang mungkin di soal itu. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda mencari kesalahan, diri Anda pun masih banyak salah, diri saya pun masih banyak salah. Sepanjang bukan malaikat yang terjaga. Ya, Quran surat 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sempurna, enggak bermaksiat, dan tupoksinya jelas ditunaikan, enggak ada yang tertukar. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak, ya kan? Malaikat maut tertukar mencabut nyawa? Tidak. Tapi kalau manusia pasti salah. Cukup ambil ini aja sebagai pelajaran. Sepanjang kita menyadari diri kita dan orang di sekitar kita masih manusia, maka kita akan bisa menerima dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan dilakukan. Prakteknya bagaimana? Anda ke rumah ada pasangan, ada suami, ada istri. Istri berbuat salah misalnya. Kalau Anda masih sadar istri Anda manusia, itu. Kalau masih sadar istri Anda adalah manusia, nggak akan berlebihan merespon kekurangan itu. Tapi akan berusaha memperbaiki. Ya kalau mau dimarahi tetap salah juga kan. Ya sama aja. Kalau ibu misalnya yang hadir saat ini atau yang tersambung, sadar suaminya itu adalah seorang manusia, maka nggak akan pernah mengekspor kesalahannya. Masih manusia. Ya, yang nggak kenal salah itu malaikat, yang nggak kenal benar itu setan. Sepanjang suami Anda bukan malaikat, bukan setan, pasti ada salah dan pasti kembali, ada peluang kembali ke jalan yang benar. Setan itu salah, nggak mau kembali ke jalan yang benar. Malaikat itu benar, nggak pernah berbuat salah. Kita itu ada takwa, ada nafsu. Takwa itu bisikannya malaikat, nafsu itu bisikannya setan. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Quran, setan disebutkan 88 kali. Kita ada di pertengahan itu. Jadi mungkin salah, tapi bisa kembali kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, nggak pernah mau tobat, itu patut diduga terkontaminasi kuat oleh setan. Saya tidak mengatakan setan. Ya kan? Nah, karena manusia itu pasti balik, pasti tobat. Yang nggak tobat itu cuma setan. Iblis itu salah, diminta tobat, dia nggak mau. Manusia itu bukan iblis. Ya, diminta tobat pasti tobat. Jadi kalau ada manusia yang nggak pengen tobat, patut diduga terkontaminasi oleh sifat-sifat keburukan yang melekat kepada iblis. Jadi kalau suami Anda bu, ya bukan malaikat dan bukan juga setan, jangan banyak diungkit kekurangannya. Termasuk pasangan bapak, yang istri dan sebagainya. Nah itu nilai-nilai kebaikan. Sedekah, banyakin salat, banyakin baca Quran dan sebagainya, pasti diberikan kemuliaan insya Allah. Kalau sedang diuji pengetahuan, fair aja. Terbuka aja, lebih enak ditunjukkan yang keliru supaya diperbaiki. Ya, jangan Anda ya Allah tutupi penguji ini supaya tidak menguji yang berat-berat. Tidak, jadi ilmu Anda nggak akan berkualitas. Makanya belajar yang betul, waktunya sekolah, waktu belajar. Ya, waktu ujian. Ya, makanya malam ujian kan hari tenang. Tapi kan jadi hari kegelisahan anak-anak sekarang itu. Karena kenapa? Waktunya belajar nggak belajar, waktunya mau ujian sibuk belajar. Pinjam fotokopi teman, ngapalin tuh sejam sebelum kuliah, sebelum ujian. Itu kan sistemnya sistem SK, sistem kebut 1 jam sekarang ini. Kenapa sampai ke situ ya? Nah, Pak amalkan itu aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang berzikir, wudu, berdoa atau sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada yang mengucapkan salam, apakah wajib menjawab? Terima kasih Ustaz. Dalam posisi keadaan yang bukan amalan fardu, yang tidak memperbolehkan bacaan di luar bacaan amalan itu, maka masih boleh menjawab. Amalan fardu yang tidak memperbolehkan ada kalimat lain selain kalimat-kalimat dalam amalan itu seperti sholat. Ya, maka dalam sholat itu kalau ada kita sedang menunaikan salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan sudah mulai kita baca Al-Fatihah, ada orang datang nggak tahu misalnya, karena salatnya sir kita, ya Assalamualaikum, ya Waalaikumsalam, nggak usah, ya teruskan salatnya, teruskan, nanti gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang sifatnya bisa dikeraskan seperti takbir, itu dikencangkan sedikit, boleh untuk memberikan isyarat, seperti mau ruku agak dikencangkan, Allahu Akbar. Ya, Anda yang sedang mau bertamu datang tahu sedang sholat, dan jangan iseng menjawab Sami Allahu liman hamidah gitu kan, tidak usah. Ya.
Nah, kemudian kalau dia nanti banyak ingin misalnya ada yang minta bermakmum di belakangnya, ngasih isyarat, banyak fikihnya nanti ya. Nah itu diantara contoh, termasuk kalau ada sedang sholat bersin, nggak usah dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim, hatsin alhamdulillahirabbil alamin yarhamukallah, ya kan, nggak usah ya. Nah itu karena sedang ada ibadah pokok yang kalimatnya nggak boleh keluar dari situ. Tapi kalau di luar itu sedang baca Quran misalnya, di luar sholat, assalamualaikum, boleh, hentikan dulu, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berzikir, ada yang mengucapkan salam, jawab, hentikan dulu zikirnya, jawab. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-397 yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisahnya tersambung kepada seorang sahabat Nabi bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ya, ja'a sahabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-masjidin nabawiyyi, maka masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Maka beliau menunaikan salat di dekat Nabi, Nabi di sisi yang lain. Misalnya kalau salat di sini, Nabi di sisi yang lain, atau Nabi di tengah, dia di sebelah kanan atau kiri. Wallahu a'lam bis-shawab, tapi di sampingnya. Kemudian falamma, nah ini dia, sallama yaminan wa syamala atau bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala ia selesai salatnya, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Nah ini, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kan sedang zikir. Ya, karena Nabi itu kalau sedang masuk masjid, langsung koneksinya terhadap Allah. Ya, niatnya sudah i'tikaf. I'tikaf. Jadi kalaupun menunggu misalnya udah i'tikaf. Ya, pasti i'tikaf itu zikir, ya, kemudian juga mendekat amalan-amalan lain. Zikir itu semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ngaji, zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran, murajaah, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berdoa, doa, zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Apalagi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, kalimat thayyibah, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, orang ini sahabat mulia ini datang kepada Nabi mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh, irji' salli fa innaka lam tusalli. Ya, kata Nabi, kamu balik lagi salat karena engkau belum salat dengan sempurna. Tapi dijawab dulu salamnya. Nabi menghentikan zikirnya, dijawab salamnya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, jawab salamnya. Anda sedang berzikir, masuk masjid duluan, ada jamaah masuk, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan masuk masjid, assalamualaikum. Ya, kami tinggal di Arab Timur Tengah, masuk angkot, assalamualaikum. Ya, cuman kan yang sekarang masuk angkotnya pakai map, pakai kotak gitu kan. Makanya kesannya assalamualaikum masuk bis, masuk angkot tuh nyari sumbangan, gitu kan? Padahal kalau kita ketemu orang Islam kan afsus salam di mana saja, tebarkan salam. Kedamaian, keselamatan, minimal ucapkan assalamualaikum, ketemu kawan berpakaian yang sama, ya, sama-sama mau ke masjid, assalamualaikum, saling mengenal. Siapa tahu itu Allah titipkan solusi lewat orang itu untuk Anda. Anda sedang cari pekerjaan, tiba-tiba beliau misalnya punya peluang, kenalan, terjalin relasi. Makanya sholatnya disebut dengan sholat jamaah. Jamaah itu dari kata al-jama', sifatnya disebut jum'ah. Ini harinya sekarang. Ya, apa itu jum'ah? Jum'ah itu duduk, kenali, perhatikan, lalu sinergi. Itulah Jum'ah. Ya, itulah jamaah. Jadi kalau duduk seperti ini, apalagi Jumatan, lebih banyak lagi yang datang. Jangan cuma datang, kumpul pulang. Dengarkan khutbah, kadang mengantuk, salat 2 rakaat, pulang. Ya, itu bukan sifat Jumat. Kalau menunaikannya betul ada pahalanya. Betul. Ada pahala, selesai, kewajiban gugur, tapi hikmah Jumatnya nggak dapat. Kan ayatnya nggak cuma ayat 9 aja. Surah Al-Jumu'ah itu, surah 62, dari ayat 9 kan sampai 11 tentang ibadah salat Jumat itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Baik. Setelahnya ayat 10-nya apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Tuh. Jadi pulang dari Jumat tuh saling menyebar karena sudah punya koneksi, relasi, kenal satu dengan yang lainnya, saling mensinergikan, mencari keutamaan dari Allah. Mungkin teman Anda yang dokter, Anda sakit, atau keluarga ada yang sakit, konsultasi dengan dokter, murah. Gak harus ke rumah sakit.
Ya, mungkin ada yang kurang dari sisi harta, diumumkan oleh DKM masjid. Teman-teman, siapa yang ada kelebihan harta, kita ini ada program untuk begini, begini, begini. Kumpul saat itu, keluar, solusi selesai. Itulah Jumat itu Jumat solusi. Itulah jamaah. Makanya nggak ada satupun jamaah di era Nabi yang datang ke masjid kecuali Nabi mengenalinya. Nabi itu tahu siapa posisi kanan pojok, kiri pojok, yang paling belakang, yang duluan keluar dari masjid. Nabi tahu. Si fulan baru salam udah lari keluar. Ya, Nabi tahu itu, dipanggil oleh Nabi, "Kenapa kamu buru-buru begitu?" "Sarungnya cuma atu ya Nabi." "Gantian, saya pakai, istri nunggu di rumah," gitu kan. Ada kasus begitu. Ada yang jamaah subuh selalu pojok kanan. Ada, Pak. Jadi kalau Bapak nanti pengen posisi pojok kanan, nasabnya ada tuh, sanadnya ada. Ya. Tapi satu kali Nabi kehilangan orang itu. Subuhan ditunggu, belum mulai ya Nabi. Iya, si fulan belum datang, belum kelihatan. Sehingga matahari sudah mulai condong ke dekat-dekat syuruk gitu kan, atau ke masyrik, mau sudah mulai terbit, sebentar lagi mau habis, itu sudah diputuskan dimulai sholat. Begitu selesai dicari, rupanya rumahnya jauh juga. Jauh, dicari itu. Ya, dicari. Sampai ke dekat rumahnya ketemu, tinggal ketemu istrinya. Ditanya, "Kemana suamimu si fulan?" Kan udah nanya tuh di mana rumahnya, ketemu. Secara singkat nih sahih kisahnya. Kemudian ketika dikonfirmasi sudah meninggal, ternyata, "Ya Rasulullah, suamiku meninggal, nggak bisa subuhan lagi." Masya Allah. Ditanya oleh Nabi, apa ada yang istimewa, ada yang aneh ketika akan meninggal? Dia menyebutkan beberapa kalimat, "Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi?" Yang kedua, "Ya Allah, kenapa nggak yang baru saja?" katanya. Ini kan, wah, diberitahu, Nabi tersenyum. Ya, diberitahu kabar gembiranya. Tahukah engkau ketika dia menyebutkan, "Ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi?" Jadi saat sakaratul maut itu, hasil ibadah kita itu ditampakkan. Ya, orang yang ibadah itu disebut dengan abdun namanya. Jamaknya disebut dengan ibadun. Nanti kalau sering ibadah itu fungsinya memberi ketenangan. Semua jenis ibadah tadi disebut dengan zikir namanya. Fungsi zikir itu memberi ketenangan. Quran surah 13 ayat ke-28. "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Nah, ketenangan yang dilakukan lewat ibadah disebut tumakninah namanya. Ketenangan yang didapatkan setelah selesai masalah disebut sakinah. Makanya kenapa di rumah tangga ketenangan disebut dengan sakinah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Quran surah ke-30 ayat 21. "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Sakinah, litaskunu ilaiha. Kenapa sakinah? Karena umumnya di rumah tangga akan banyak didapati ragam persoalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Karena kan dari dua yang berbeda. Ya, istri Anda atau suami ibu misalnya yang di atas, itu kan bukan bersumber dari keluarga yang sama. Beda ayah, beda ibu, dari rahim yang tidak sama, pasti karakternya beda. Kadang beda pendidikan, kadang beda asal, beda suku, beda kabilah, beda tempat. Jangan diharap akan semua sama. Jangan apa yang kita mau harus seperti itu, tidak. Pasti akan ada titik temu. Untuk menemukan itu, pasti ada proses. Proses itu yang sering disebut dengan masalah. Padahal bukan masalah. Adalah titik temu untuk menuju keselarasan. Makanya disebut zauj. Zauj itu dua yang berbeda, jadi satu pasang. Ya, misal orang Arab mengatakan, "Aina zaujul hidha?" Kemana pasangan sepatu itu? Sepatu itu kan alas kaki, kanan kirinya nggak akan sama. Ya, kalau sepatu sama, itu bukan sepasang namanya. Coba lihat deh keluar, lihat sendal, lihat sepatu. Disebut sepasang itu kalau ada kanan, ada kiri. Coba kalau kanan kiri sama jenisnya, nggak bisa dipakai. Ya, dan kalau sudah dipakai, itu akan gantian. Yang kanan maju, kiri pasti di belakang. Yang kiri maju, kanan pasti di belakang. Nggak ada jalan bersamaan begini. Itulah zauj. Ya, makanya menikahnya disebut dengan zawajtuka wa ankahtuka. Jadi menyamakan persepsi, di tengah-tengah itu berjalan beriringan dalam nilai kebaikan. Nah, saya mau kembalikan lagi. Sedangkan ibadah melahirkan tumaninah. Makanya kita dalam ruku tumaninah, bukan sakinah. Hatta tatma'inna raki'an dalam hadisnya. Sampai dia merasakan tenang dalam ruku. Hatta tatma'inna sajidah, sampai tenang dalam sujud. Kalau sudah biasa tenang, ketenangan lewat ibadah itu beda rasanya. Karena itu pengaruh iman. Makanya orang tenang, nyaman mendapatkan harta dan jabatan, dengan tenang setelah ibadah, itu lain rasanya. Ya, Anda dapat uang misalnya 100 juta. Kenapa nggak bilang amin? Anda dapat uang 100 juta misalnya kan, dari yang halal. Nah, kemudian merasa enak nggak? Bahagia nggak? Senang nggak? Nyaman kan? Nah, Anda telah menunaikan tahajud dan berdoa, merasa tenang nggak? Nyaman nggak? Ketika Anda merasakan kenyamanan saat sujud,
Sholat yang paling enak lah, yang paling enak yang pernah kita lakukan. Pasti ada kan rasa itu. Ketika Anda sujud dan merasakan kenikmatan dalam sholat, pasti rasa kebahagiaan itu beda dengan saat menerima dunia. Beda. Karena sumbernya berbeda. Dari nilai keimanan yang paling dalam. Nah, itu yang disebut dengan tuma'ninah. Kalau sudah melekat kepada jiwa, berubah dari tuma'ninah menjadi mutmainnah. Ya, jiwanya sudah mendapatkan itu. Dan itu dibawa ke dalam kehidupan kita. Maka saat meninggal, jiwa itulah jiwa yang biasa ibadah, yang mutmainnah itu yang dipanggil dengan konfirmasi hasil ibadahnya, disebut abdun jamanya ibad. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Mana dalilnya tentang pahala tadi? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jannahnya ditampakkan hasilnya. Makanya orang tadi yang ke masjid tadi itu ditampakkan hasil ibadahnya, ditampakkan surganya, tampakkan tempat baliknya. Itu setiap orang kita yang akan meninggal nanti sakaratul maut ditampakkan sampai di alam kubur ditampakkan. Nanti ada topik 97 dari nomor hadis yang terkait dengan syafaat dan sifat abwabul jannah dulu, sifat tentang bab pintu-pintu surga. Nanti disebutkan dalam hadis tentang sifat pintu-pintu surga itu, teman-teman sekalian, bagaimana digambarkan tentang surga dan bagaimana prosesi di alam kubur. Ya, hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa idza kana min ahli jannati, maka jika adalah termasuk ahli kubur, termasuk ahli surga, maka ditampakkan surganya dari pagi sampai petang. Disinilah ada ulama merumuskan zikir pagi dan petang. Salah satunya. Itu tersambung sanadnya nanti. Maka pagi dan petang ditampakkan, pagi sampai petang surganya tampakkan terus. Jadi dari segala sakaratul maut ditampakkan. Maka ditampakkan hasil ini, hasil kamu ke masjid, jaraknya segini. Maka dia bermohon, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi supaya pahalanya lebih banyak? Nah, ternyata di jalan dia ketemu dengan orang di musim dingin, orang itu sedang kedinginan. Maka dia bantu sedekah dengan baju bagian terluarnya, sedangkan yang dalamnya yang baru, yang luarnya itu yang lama. Ya, dipakaikan supaya dia nggak kedinginan, ditampakkan pahalanya. Ya Allah, kenapa dulu saya berikan yang lama, kenapa nggak yang baru aja sehingga pahalanya lebih banyak lagi? Itu maksudnya. Maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Makanya jamaah kenali nih, ya minimal yang komplek-komplek di sini, yang sholat kenali. Ya, kalau nggak ada, tengok apakah sakit, kan? Kalau bisa bikin database-nya, Pak. Berapa muslim yang ada di sini? Ya, saling berjamaah. Kenali, ta'aruf, perkenalan. Ta'aruf itu bukan bab cari jodoh saja. Ya, kenalan, ta'aruf, ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Ya, kenal itu tidak harus selalu sayang. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang gitu. Ya. Nah, jadi kenali itu. Ya, termasuk yang belum ke masjid. Ya, datangi silaturahim. Caranya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kayak besok subuh tuh, Sabtu kan libur kan, Ahad libur. Ada tetangga ke masjid misalnya, datangin bawa buah pagi-pagi dari sini. Assalamualaikum Pak Fulan. Waalaikumsalam. Ada tamu masuk. Bawa buah ya Pak. Ini kita bawa buah. Tumben bawa buah. Iya. Habis di masjid tadi nggak lihat Bapak, kirain sakit gitu kan. Itu kasih buah. Duhur pasti dia ke masjid tuh. Pasti ke masjid tuh. Ya. Besoknya belum datang lagi begitu. Nanti insya Allah dan didoakan. Nah, ini diantara beberapa kemuliaan yang bisa kita dapatkan.